warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqil yudhirahu ala dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hingga kita dapat berjumpa kembali di hari ke-6 bulan Ramadan ini. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan hari ini, saya, perwakilan dari kelas 10 IPS, akan menyampaikan kutum singkat yang bertemakan adab-adab berpuasa, yaitu meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Muslim yang menjalankan puasa Ramadan tentu berharap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagian hanya mendapatkan kelaparan dan dahaga saja dari ibadah tersebut lantaran perbuatannya sendiri. Puasa Ramadan memang bukan sekedar menahan tidak makan dan minum, namun juga menahan diri dari perbuatan yang membuat puasa itu tanpa pahala. Rasulullah SAW dalam suatu hadis bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak dapat mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayatkan Tobrani. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan 5 perbuatan ini karena bisa membuat puasa kita semua sia-sia. Yang pertama, berkata kotor. Puasa adalah pendidikan bagi setiap umat muslim agar menjadi pribadi yang lebih positif, baik pikiran, perkataan, maupun perilaku. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia atau lagu dan kotor atau rafats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah kepadanya, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Di era yang sudah canggih ini, orang dengan mudah berkata kotor tidak hanya melalui lisan, tetapi juga menggunakan jari-jari, seperti halnya ketika kita berkomentar dalam sosial media. Perbuatan yang kedua yaitu berbuat maksiat. Level puasa yang paling rendah adalah menahan makan dan minum, dan hal lain yang membatalkan. Sementara perbuatan maksiat seperti menyakiti atau berbuat zalim terhadap orang lain, menggosip atau ghibah, bertransaksi dengan tidak jujur, tetap saja dilakukan. Jabir bin Abdillah memberikan nasihat, jika kamu berpuasa, hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga ikut berpuasa. Jangan kamu jadikan hari puasamu dan hari lain ketika tidak berpuasa sama saja. Sementara ulama berpendapat, secara syariat tidak batal puasa orang yang berkata dusta, berkata sia-sia dan kotor, serta tetap berbuat maksiat. Hanya saja, ia tidak mendapatkan pahala puasa tersebut. Artinya, puasanya sia-sia. Pun begitu, ia tidak mendapatkan esensi serta tujuan dari puasa itu sendiri, yakni membentuk pribadi-pribadi yang muttaqin. Sayangkan, perbuatan ketiga, yaitu berbohong. Salah satu esensi dari berpuasa itu sendiri adalah melatih kejujuran. Orang yang berpuasa tidak akan makan dan minum di ruangan tersendiri atau jika ia hanya seorang diri, karena ia jujur kepada Allah dan juga dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, qaul azur, dan malah melakukannya, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan hausnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut disebutkan salah satu yang membuat puasa sia-sia ialah berbohong atau qaul azur. Menurut Imam Ash-Shuyuti, qaul azur adalah berkata bohong atau dusta, termasuk di dalamnya memfitnah. Yang keempat, yaitu tidak ikhlas. Rasulullah SAW mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasa dan tidak diterima amal puasanya atau sia-sia. Siapa sajakah mereka? Salah satunya adalah orang yang
tidak ikhlas dalam berpuasa. Kita beribadah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah itu diterima, termasuk juga ibadah puasa bulan Ramadan. Termasuk juga keutamaan puasa. Hanya diterima jika berlandaskan iman dan keikhlasan kepada Allah. Yang kelima atau yang terakhir adalah perbuatan ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang bisa membuat puasa kita sia-sia. Ia sejenis dengan berkata bohong, memfitnah, mencela, yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan, ghibah di agama kita sendiri diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah meninggal. Dan di neraka, siksa untuk orang yang suka menggibah juga seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berarti, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukalah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, di antara itu 5 perbuatan-perbuatan yang akan membuat puasa kita sia-sia. Saya berharap kultum singkat ini akan bermanfaat bagi kita semua dan membuat amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelas 10 IPS mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.